Salam sehat buat kita semua. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang persamaan linear dua variabel dengan gabungan, eliminasi, dan substitusi. Oke, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah penyelesaian persamaan linear berikut. Menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan cara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Jadi menyelesaikan persamaan linear dua variabel ini kita gunakan dengan dua metode, digabung, eliminasi dengan substitusi. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Coba kita lihat contoh-contohnya. Contoh pertama, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Ini singkatan daripada sistem persamaan linear dua variabel ya. Sistem persamaan linear berikut dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Jadi penyelesaiannya digabung dengan eliminasi dan substitusi. Ini ada dua soal yang mau kita bahas. Oke. Nah, soal yang pertama itu X dikurang 3Y sama dengan negatif 2 dan 2X ditambah 2Y sama dengan 20. Nah, ini adalah dua persamaan linear. Ini dianggap persamaan satu, ini persamaan keduanya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel ini dengan menggunakan gabungan, eliminasi, dan substitusi? Nah, bagaimana kita lihat caranya? Jawab yang bagian A dulu ya. Oke, langkah pertama itu kita eliminasikan atau mengeliminasikan. Kita eliminasikan dulu persamaan tersebut. Ini yang kita eliminasikan X, boleh juga Y. Kita eliminasikan X atau Y boleh juga. Jadi di sini kita mengeliminasinya X aja ya. Eliminasikan X itu berarti artinya konsep eliminasi adalah menghilangkan variabel X. Menghilangkan variabel X itu bukan berarti dihapus. Artinya menghilangkan variabel X ini berarti bagaimana membuat si variabel X itu menjadi 0. Eliminasi pengertiannya seperti itu. Eliminasikan X berarti membuat variabel X itu menjadi 0. Eliminasikan Y berarti membuat variabel Y itu menjadi 0. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjadi 0? Nah, ini kan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara penyelesaian persamaan linear dengan metode eliminasi. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang yang kamu lihat X saja. X dengan 2X ini. Bagaimana lah ini supaya bisa menjadi 0? X dengan 2X ini. Kalau kita kurang, X dikurang 2X itu tidak 0 dia. X dikurang 2X itu hasilnya negatif X. Nah, kalau ditambah bagaimana? X ditambah 2X hasilnya bukan 0 juga. Itu 3X. Nah, bagaimana supaya 0? Nah, ini kalau dia koefisiennya berbeda, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Kalau dia koefisiennya dia berbeda, ini kayak manapun dia tidak bisa akan menjadi 0. Dia harus sama koefisiennya di sini. Nah, bagaimana supaya sama? Itu kemarin yang sudah pernah kita bahas tentang eliminasi, yaitu dengan sistem bantu perkalian. Nah, ini dia. Nah, di si X ini supaya sama, bagaimana kita bantu perkalian? Kita ciptakan saja supaya bisa sama gimana? Kita usahakan angkanya, pengalinya nggak usah angka yang besar-besar ya. Kecil-kecil saja, yang penting dia koefisiennya ini sama. Nah, sekarang X ini kita kali dengan 2, kan jadi 2X. Ini 2 dikali dengan 1 kan tetap 2X. Nah, jadi 2 kali 1 saja. Ini kali 2, ini kali 1. Supaya dia koefisiennya sama. Yang penting koefisiennya sama ya. Terserah mau ngalinya berapa, terserah. Ini mau kali berapa pun terserah. Mau di sini dikali 2. Kalau dikali 2, dikali 2, maaf. Dikali 6 misalnya, dikali 6 berarti di sini supaya 6 lah. Berarti sini kali 3. 6 kali 3. Nah, cuma hitungan kita tambah besar. Sama bisa juga itu nanti. 6 dengan 3 bisa juga. Yang penting dia kan 6 nanti di sini. Oke ya, berapa saja boleh. Yang penting dia koefisiennya sama. Tapi ambil saja perkaliannya itu yang
angka-angka kecil saja ya. Oke, nah di sini tadi 2 dengan 1 kita kalikan, 2 dikali X 2X, 2 dikali negatif 3 negatif 6Y, 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Ini sama ya, dikali dengan satunya ya. Oke, ini juga sama, dikali dengan 1 sama. Oke, nah setelah itu ini supaya 0 bagaimana? Kita harus kurang dia. Kita buat kurang di sini ya. 2X dikurang 2X 0, habis dia ya. Oke, jadi dia sudah 0 dia X-nya. Nah, sekarang negatif 6Y dikurang positif 2Y. Negatif 6Y dikurang positif 2Y, jadi negatif 8Y. Negatif 6Y dikurang positif 2Y. Negatif 8Y. Gitu cara menjawabnya ya. Jangan nilai langsung. Kemari langsung kan negatif 6Y ditambah 2Y, hasilnya negatif 4. Kalau kamu langsung kemari, ini nggak ada fungsi. Jadi ngapain ada di sini nih tandanya? Ya, jadi ini kamu fungsikan dia. Jadi negatif 6Y dikurang positif 2Y kan jadi negatif 8Y. Oke, negatif 4 dikurang 20, hasilnya negatif 24. Ya, negatif 4 dikurang 20 hasilnya negatif 24. Lalu Y kita bagi, negatif 24 dibagi negatif 8. Negatif 24 dibagi negatif 1 hasilnya positif 3. Jadi nilainya sudah dapat ya. Ini langkah yang eliminasinya. Baru langkah yang berikutnya, lalu di langkah kedua itu substitusikan. Gabungan eliminasi dan substitusi. Pertama eliminasikan dulu, baru substitusikan ya. Substitusikan nilai Y sama dengan 3. Nah, yang ini tadi nilai Y sama dengan 3 tadi kan udah kita dapat, ini dia. Udah kita dapat. Lalu nilai Y yang ini tadi kita substitusi dia. Nah, substitusikan nilai Y ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Terserah kamu mau substitusinya mau ke persamaan 1 atau persamaan 2 boleh. Nah, ini kan persamaan 1. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Mau ke persamaan 1 ini boleh disubstitusi, mau ke persamaan 2 disubstitusi juga boleh ke sini. Persamaan 2 terserah, nanti sama hasilnya nanti. Nah, cuma kita di sini kita ambil ke persamaan 1 saja. Jadi substitusi nilai Y ke persamaan 1 saja. Ke persamaan 2 juga boleh. Oke, ini persamaan satunya ya. X dikurang 3Y sama dengan negatif 2. Maka X, nah di sini Y-nya tadi kan sudah kita dapat 3. Berarti Y-nya ini artinya kan 3 dikali Y. Berarti 3 dikali 3. Ini Y-nya 3. Ya, sama dengan negatif 2. Ini X, ini jadi negatif 9. Sama dengan negatif 2. Nah, ini X dikurang 9 kan nggak bisa. Berarti ini harus kita pindah ruas kemari. Pindah ruas ke kanan. Ingat, pindah ruas tandanya berganti ya. Negatif jadi positif ya. Oke, X sama dengan ini tetap negatif 2. Kan nggak pindah dia. Ini pindah. Tambah 9. Nah, negatif 2 tambah 9. Hasilnya 7. Oke ya. Jadi sudah kita dapatlah kedua-dua variabelnya. Jadi di sini X-nya itu 7. Jadi penyelesaian persamaan tersebut X-nya sama dengan 7 dan Y-nya 3. Y-nya tadi 3 ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi penyelesaiannya 7 dan 3. Begitulah dia. Lebih mudah ya. Lebih mudah dengan cara gabungan saya rasa ya. Oke, yang sekarang kita lanjut ke bagian B-nya. Sebentar ya. B-nya sebenarnya. Oke. Nah, ini sekarang bagian keduanya ya. Nah, ini soal yang bagian B-nya. Ini B-nya ya. Ini persamaan satunya, ini persamaan duanya. Ini yang B-nya tadi ya. Sebentar kita lihat soalnya. Nah, ini dia. 2X tambah 3Y sama dengan 8 dan 3X tambah 5Y sama dengan 14. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Tetap kita langkah pertama itu eliminasi dulu. Jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ya. Oke, ini yang bagian B-nya. Langkah pertama eliminasikan X. Boleh Y ya. Jadi ini kita X saja, oke. Nah, ini kita lihat kalau udah tidak sama dia koefisiennya, itu harus kita samakan dulu dia. Konsepnya dia gitu. Oke, kita samakan, berarti ini harus kita kali 3, ini dikali 2 supaya sama. Ini dia ya. Oke, kalikan
6x, ini kemari 9y, ini kemari 24. Ya, 2 dikali 3, 6, ini 10y, ini 28 ya. Oke, nah ini variabelnya ini kan kita mau eliminasi, berarti dibuat jadi 0, kita tinggal kurang saja. Nah, kurangkan. Oke, nah ini sudah nilainya 0. Nah sekarang ini 9y dikurang 10y, hasilnya negatif y. 24 dikurang 28, hasilnya negatif 4. Cocok ya? Pas ya, sampai sini paham ya? Oke, ini kan dianggap negatif 1y. Jadi cara perhitungannya y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 1. Nah, ini kan 1 ada di sini. Jadi negatif bagi negatif hasilnya positif. Oke, jadi positif 4 ya. Oke. Jadi setelah sudah kita dapat dia nilai apa tadi, y-nya tadi sama dengan 4. Nah, lalu kita substitusikan substitusikan nilai y sama dengan 4 ke persamaan 2. Nah, tadi kan ke persamaan 1, kita sekarang coba ke persamaan 2 ya. Kita coba persamaan 2. Tadi persamaan 2-nya ini dia. Ini persamaan 2-nya. Nah, sekarang kita masukkan nilai y sama dengan 4 ini ke persamaan 2 ini. 3x tambah, ini y-nya 4 ya. Masukkan kemari sama dengan 14, 3x ini kali 20, 14. Baru ini kan nggak bisa dijumlah, kita pindah ruas dia ke ruas kanan, ini geser kemari jadi kurang ya. Nah, 3x sama dengan 14 dikurang 20, ini hasilnya negatif 6, berarti 3x sama dengan negatif 6. Lalu kita bagi x sama dengan negatif 6 bagi 3, hasilnya negatif 2. Nah, jadi nilai x itu, jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 2, y-nya 4. Nah, ini 4. X-nya negatif 2, y-nya 4. Oke, seperti itulah cara menjawab penggunaan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan gabungan, eliminasi, dan substitusi. Saya rasa lebih mudah dengan cara gabungan ini ya. Semoga materi ini bisa dipahami oleh semua anak-anak. Semoga bisa benar-benar dimengerti. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam sehat buat kita semua.